warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat sehingga kita dapat menghirup udara segar pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Salam sukses bagi adik-adik semua yang ada di rumah dan semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama kakak adalah Muhammad Alfi Saputra. Pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan sebuah materi yaitu kemuhammadiyahan. Nah, di sini adik-adik tahu nggak Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah berasal dari dua kata. Yang pertama Muhammad dan yang kedua adalah Iyah. Muhammad artinya Nabi Muhammad SAW dan Iyah artinya pengikut. Jadi bisa disimpulkan bahwa Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini adik-adik tahu nggak sih sejarah Muhammadiyah? Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama kecilnya yaitu Muhammad Darwis. Didirikan di Desa Kauman, Yogyakarta, bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Sepulangnya beliau dari Saudi Arabia untuk memperdalam ajaran Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan terpanggil nih hatinya untuk berjuang di jalan Allah guna terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat yang didasari oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, lalu kita masuk ke latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah itu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Kakak akan menjelaskan yaitu tentang faktor eksternal terlebih dahulu. Faktor eksternal terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tingkat pendidikan pada saat itu yang masih sangat rendah. Dikarenakan pada saat itu yang hanya diperbolehkan bersekolah hanya orang-orang yang berasal dari bangsawan, sedangkan orang-orang yang berasal dari pribumi tidak diperbolehkan bersekolah. Yang kedua, berkembangnya tradisi yang merusak kemurnian ajaran Islam, yaitu TBC, ya artinya tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul ini adalah kepercayaan kepada hal-hal yang gaib dan tidak didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, misal kita menyapu nih, terus pas nyapu kita tidak bersih, maka kita akan mendapatkan jodoh yang berewokan. Nah, itu sebenarnya adalah tahayul, teman-teman. Nah, yang kedua adalah bid'ah. Bid'ah itu melebihkan dan mengurangi soal ibadah. Contohnya, misal kita sholat subuh 2 rakaat. Ada yang bilang kalau sholat subuh itu harus 3 rakaat. Nah, itu adalah bid'ah. Yang ketiga ada khurafat. Khurafat ini adalah cerita-cerita yang bohong dan tidak masuk akal. Contoh, kalau kita mandiin keris pada malam Jumat, kita akan mendapatkan keberuntungan. Nah, itu adalah contoh dari khurafat, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada gencarnya kristenisasi dari pihak luar atau pihak penjajah. Nah, sekarang kita masuk ke faktor internal. Faktor internal didasari oleh Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika
artinya ada sebagian dari kalian, segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke tujuan Muhammadiyah. Nah, tidak mungkin kan organisasi yang besar tanpa ada maksud dan tujuannya. Nah, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi nilai perintah ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, teman-teman, ternyata Muhammadiyah itu memiliki semboyan loh. Nah, semboyannya itu terdapat pada ayat, potongan ayat surah As-Saff ayat 13 yang berbunyi Nasrun minallahi wa fathun qarib, yang artinya pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke arti logo Muhammadiyah. Nah, jika teman-teman perhatikan logo Muhammadiyah itu berbentuk matahari. Matahari merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan sumber kekuatan bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Jika matahari menjadi kekuatan cikal bakal biologis, maka Muhammadiyah diharapkan menjadi kekuatan spiritual dengan berintikan dua kalimat syahadat, teman-teman. Nah, selanjutnya ada 12 sinar matahari yang memancar ke seluruh penjuru, diibaratkan sebagai tekad dan keberanian warga Muhammadiyah untuk memperjuangkan Islam, seperti sahabat Nabi Isa yang berjumlah 12, yaitu kaum Hawari. Nah, di logo Muhammadiyah ada warna hijau dan ada warna putih. Warna putih melambangkan kesucian dan keikhlasan, dan warna hijau melambangkan kesejahteraan dan kedamaian. Nah, ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah itu terdapat di beberapa bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu contohnya ya sekolah di tingkat dasar sampai perguruan tinggi, dan juga pesantren. Yang kedua, ada bidang kesehatan. Bidang kesehatan contohnya rumah sakit umum, rumah sakit ibu dan anak. Terus ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi contohnya yaitu koperasi dan lain-lain. Dan juga ada bidang dakwah. Bidang dakwah itu contohnya seperti masjid, mushola, dan sekolah mubalik. Serta ada bidang sosial, contohnya panti asuhan dan panti jompo. Udah. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke organisasi otonom Muhammadiyah. Organisasi otonom Muhammadiyah itu ada beberapa. Yang pertama ada Aisyah yang bergerak di kalangan ibu-ibu. Terus ada Nasihatul Aisyah yang bergerak di remaja-remaja putri Muhammadiyah. Terus ada Pemuda Muhammadiyah yang bergerak di remaja-remaja putra Muhammadiyah. Terus ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang bergerak di kalangan pelajar. Terus berikutnya ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang bergerak di kalangan mahasiswa. Berikutnya ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah, yaitu bela diri yang milik Muhammadiyah, teman-teman. Terus ada Hizbul Waton. Hizbul Waton itu apa? Hizbul Waton itu gerakan kepanduan milik Muhammadiyah. Kalau semisal waktu SMP teman-teman itu pramuka, di Muhammadiyah itu adalah Hizbul Waton, gerakan kepanduannya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke nama-nama Ketua Umum Muhammadiyah dari masa ke masa. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dari 1912 sampai 1923. Yang kedua ada Kiai Haji Ibrahim dari 1923 sampai 1934. Yang ketiga ada Kiai Haji Hisham dari 1934 sampai 1937. Yang keempat ada Kiai Haji Mas Mansur dari 1937 sampai 1942.
Yang kelima ada Ki Bagus Hadikusumo dari 1942 sampai 1953. Yang keenam ada Buya A.R. Sultan Mansur dari 1953 sampai 1959. Yang berikutnya ada Kiai Haji M. Yunus Anis dari 1959 sampai 1962. Selanjutnya ada Kiai Haji Fakih Usman dari 1968 sampai 1968. Yang ke-10 ada Kiai Haji Asyar Fahrudin dari 1968 sampai 1990. Berikutnya ada Kiai Haji Ahmad Hazar Bashir dari 1990 sampai 1995. Berikutnya ada Profesor Dr. Amin Rais dari 1995 sampai 1998. Berikutnya ada Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif dari 1998 sampai 2005. Yang berikutnya ada Kiai Haji Din Syamsuddin dari 2005 sampai 2015. Dan yang terakhir ada Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI dari 2015 sampai sekarang ini, teman-teman. Itu adalah nama-nama Ketua Umum Muhammadiyah. Nah, teman-teman, bagaimana nih terkait materi yang kakak sampaikan? Kakak harap teman-teman dapat mengerti materi yang kakak sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Nun wa qalam wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua terlibat, semua hebat. IPM Jaya.